Amin. Silakan duduk. Kangen sama semua Jemaat Gilgal. Dan tahun ini tema kita adalah Back to Basic. Kembali ke dasar, udah mau selesai. 2 minggu lagi udah ganti tahun. Karena di minggu terakhir kan udah kebaktian online. Nanti jangan bilang Gilgal libur ya, tetap kebaktian. Karena hampir 100% semuanya volunteers. Jadi mereka punya kesempatan untuk kumpul dengan keluarga. Dan bicara mengenai dasar, saya membahas sesuatu tentang iman. Dan tema saya adalah all things are possible. Artinya segala sesuatu mungkin. Saya tambahin bersama dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa bedanya kalau orang beriman berharap dan orang yang tidak beriman berharap? Kalau kita sebagai orang beriman berharap itu punya dasar. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan bilang aku mau memberkati kamu. Kita dengar itu jadi rema, oh iya Tuhan mau berkati saya ya. Waktu kita percaya ada dasarnya. Itu seperti kalau kita PO, kalau kita ke pameran mobil kemarin, barangnya belum ada Pak, 8 bulan. Apalagi Bapak pengen mintanya putih yang kilau, ada bercak-bercaknya, itu 8 bulan. Ya saya pengen banget, Bapak antrian ke 105, nanti 8 bulan baru dapat. Ya udah Bapak DP dulu 10 juta, terus kita cuma dapat selembar kertas kan, terus kita percaya sama orang itu. Kira-kira 8 bulan lagi datang gak mobilnya? Datanglah molor-molor dikit kan, tapi pasti datang kan? Kalau enggak DP-nya kembali enggak? Kembali. Selembar kertas kita percaya. Alkitab yang satu buku isinya janji Tuhan, kadang kita enggak percaya. Setiap kali baca firman bilang gini, Tuhan aku percaya, itu iman, dasar. Jadi ini basic, penting banget. Kita suka capek dengerin pendeta ngomong beriman. Aduh tuh si nenek-nenek juga tahu, tapi memang benar. Kalau mau datang sama Tuhan, passwordnya yang paling penting itu iman. Ada yang namanya iman di sini? Belum tentu dia beriman. Tapi kalau namanya Bobby, jangan putus asa. Dia bisa lebih beriman dari yang namanya iman. Maaf Bob. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan cuma minta iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya. Ia harus beriman bahwa Allah ada. Semua percaya Allah ada. Sama setan aja percaya, tiba-tiba merinding ya, lu merinding, iya merinding, setan lu, setan. Sama setan kita percaya, masa sama Allah gak percaya. Dan bahwa Allah memberi apa? Upah. Ini jam segini, orang lagi di mall makan siang. Ini ibadah apa gak sungguh-sungguh. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sampai kapan kita mau beriman? Setiap saat gak mungkin hidup tanpa iman, gak mungkin. Ya kan? Belum dapat jodoh dulu. Aduh gimana ya? Tuhan, Desember ini udah 40 loh. Udah mau jatuh tempo, udah sel nih. Beriman kan akhirnya dapat jodoh kan? Pas dapat nggak hamil-hamil, mesti apa? Beriman. Pas udah hamil, dokter bilang anaknya sungsang. What is in English sungsang? Sungsangs, tambahin S aja. Samsung sungsangs. Waduh dokter bilang nih gimana nih? Kita harus beriman. Begitu lahir, akhirnya lahir terus. 1, 2, 3, 4 anaknya. Aduh yang keempat udah makannya banyak tapi bodoh. Aduh nurun siapa ya? Kalau udah bodoh lihat ke suami. Lu kali lu dulu. Kita harus sampai dia mau lulus aja dapat nilai 6. Itu aduh mesti doa puasa beriman. Akhirnya lulus. Buka usaha. Sepi. Harus beriman. Rame akhirnya tokonya. Dijahatin orang sama kompetitor. Disu. Dikit-dikit ntar panggil lawyer lah segala. Harus beriman. Pas tua mulai sakit-sakitan. Tapi kaya tua sakit kan buat apa ya enggak? Mendingan kaya tua tapi oh pinter. Harus dalam hidup harus beriman. Ibrani 10:38 tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Habis dari sini pada mau kemana? Loh jam berapa makan siangnya? Makan di Pik enak kan? Enak ya? Bayarnya pakai apa? Uang gak bisa pakai iman kan? Tapi untuk kita bisa sehat kerja, itulah iman. Kalau nggak sehat, kan nggak bisa kerja. Kerja menghasilkan uang buat bayar makan, tapi perlu iman. Tapi orangku yang benar kan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan, iman, capek. Udah, gue gak usah beragama, gak usah ikut Tuhan. Ayo keluar di dalam Tuhan sana, gak usah ikut Tuhan. Emang gak ada kesulitan?
Emang PPN gak naik 12%? Naik. Mendingan dalam Tuhan ada pegangan. Bisa aja. Yuk, sampai kapan jadi beriman? Sampai Tuhan datang. Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di GBI Gilgal? Ada, harus ada. Awas ya, jangan karena cinta jual Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gak datang-datang. Siapa aja lah, gak ada yang rohani juga boleh. Mendingan single, tapi tidak jual iman. Kan, udah gak bisa amin kan. Oh bukan nanti kita akan injilin dia, jangan, susah. Semua hal dalam kehidupan kita memerlukan iman kepada Tuhan Yesus. Percaya deh, percaya. Saya mau bahas 5 hal aja. Bagaimana kita mengalami all things are possible dalam hidup kita. Yang pertama, iman memimpin kepada keselamatan. Keselamatan itu penting loh. Penting. Kita semua akan mati. Aduh, udah dingin-dingin siang-siang bahas kematian lagi. Pasti mati, percayalah. Saya tapi sarang burungnya diinfus loh. Terserah. Kan sarang burung mahal tuh kan. Katanya kalau mau orang awet muda mesti ginseng, sarang burung, stem cell lah. Apalah. Lu infus aja bawa ke kantor tiap hari, mati juga. Kita lihat foto ini sebentar. Tuh, siapa itu? Kaget saya. Nah ini Koko ini mulai masuk di New York nih, no play. Ini di pangkalan taksi depannya Hotel Hilton di Midtown, Fifth Avenue, Manhattan. Tapi begitu saya pulang kemarin landing hari apa ya, Kamis atau Jumat tuh. Kan ada jemaat kita pindah ke sono kerja, singer nih, dipromosi. Dia ngantar saya hari itu dia ambil cuti, mau ngajak pastornya makan katanya. Baik banget jemaat Gilgal di seluruh dunia tuh. Oh dia nangis nih lagi ikutin saya online. Terus begitu saya landing di pesawat, WhatsApp masuk. Pastor, Tuhan jagain kita. Kenapa? Di tempat yang sama gue foto-foto. Eksekutif umur 51 tahun, ini 50 ini kok 51. Ditembak mati di tempat yang sama. Jangan sombong deh. Jangan sombong. Ada kadaluarsa kita. Masalah gini, masuk surga enggak? Permisi tanya, siapa yang kalau Tuhan panggil hari ini yakin masuk surga tanpa registrasi ulang? Angkat tangan. Bener nih. Pintu surga nih. Siapa namanya? Juan Mogi. Surga udah gak pakai begini kali ya, udah pakai tit gitu. Juan Mogi. Coba ada nama lain enggak? Enggak ada. Nama Chinese-nya siapa? Ajuan. Wah, gue gak ada nama Chinese. Pak kenapa sih saya gak ada bikin nama Chinese, keren dikit. Kalau kakak saya Andi Lau. Oke, terus gak ada. Aduh itu di gereja duduk paling depan. Gak ada, mateng loh. Jangan bangga kalau tato kita I love Jesus. All things are possible, gak usah mikirin dulu duit deh. Masuk surga gak? Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan dolar. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bisa kesini kan kenapa? Diajak orang tua. Karena orang tua kita cerita, iman timbul. Dijebak teman, karena teman jebak kita kesini. Dipaksa pacar, karena paksa pacar. Lu mau sama gue? Gilgal. Jangan main-main sama orang Gilgal. Ya udahlah ikut pacar lah di jamaah Tuhan. Ketemu calon mertua di Gilgal. Malam. Gereja di mana? Gitu dulu pertama nggak tanya papanya siapa, gereja di mana. Oh kalau mau anak om Gilgal. Gimana om caranya baptis? Baptis ngapain? Masuk air, rendam dosa. Dia hitung berenang doang katanya Gilgal. Amin lagi enggak boleh, harus bertobat beneran. Keselamatan itu penting. Pernah dengar cerita Lazarus sama orang kaya enggak? Kan Lazarus miskin, orang kaya kaya. Makan bergelimangan, jubahnya bagus, mati dua-dua. Lazarus masuk mana mati? Firdaus. Terus orang kaya mati masuk? Marah, gak berani jawab. Maaf orang kaya, saya juga kaya loh. Kan kita anak Bapak di surga. Berarti nasib kita orang kaya masuk neraka semua? Enggak, itu cuma contoh. Orang kaya kepanasan, jadi ini di neraka yang lagi play-play sama dosa nih.
Apinya panas tapi nggak mati. Mendingan mati. Nggak mati loh. Selama-lamanya. Dia bilang gini, Lazarus di pangku Abraham lagi seneng-seneng. Di Firdaus bilang, Bapak Abraham tolong dong air aja dikit panas nih. Sorry, ada jurang yang tidak terseberangi. Saya kirim private jet saya ya. Sorry, tidak ada airportnya. Nggak bisa. Keputusan tuh sekarang, makanya minggu depan Natal, jangan jalan-jalan dulu ke gereja please. Bawa orang tua kita, bawa keluarga kita, belum diselamatkan. Itu tuh. Nah, gini deh, ya namanya kan orang kaya, nego terus. Ada 5 saudara saya belum selamat. Tolong deh yang udah mati tuh, yang udah tahu surga sama neraka bener real. Suruh turun, injilin tuh saudara-saudara gue. Supaya percaya Yesus, kan gue udah korban nih. Bapak bilang gak bisa. Di bumi sudah ada Pastor Joan, sudah ada GBI Gilgal di PIK. Kalau dia mau bertobat, siapa aja yang ngomong pasti bertobat. Karena orang diselamatkan karena iman. Masa lu kirim orang udah mati kirim, serangan jantung belum terima Yesus sudah mati. Oh bener juga ya katanya ya, gitu. Jadi kalau kita bisa selamat jangan sombong, itu karena Tuhan. Kita di sini tuh all things are possible, model-model kita nih. Kalau bukan karena kasih karunia, nggak ada kita di sini. Model jam 1 siang di gereja, model kita. Saya punya anak 1 kan. Pas hamil, aduh nasihat banyak banget. Ci, minum air kelapa. Yang banyak, kenapa? Biar rambutnya subur. Oh iya, saya yang beliin kelapa. Oke. Ci, nanti pas lahir bulu matanya dicukur biar lebat. Iya. Ci, nanti rambutnya dibotakin biar rambutnya subur. Iya. Ci, dengerin lagu klasik biar anaknya jenius. Iya. Ci, ntar makanin ikan salmon. Gak ada satu nasihat pun yang bilang gini, Ci, ajarin firman biar imannya tumbuh. Gak ada. Terus, saya suka dengerin orang tua. Kan saya sering jalan-jalan pergi sama grup doain anaknya. Gak ada yang pernah gini. Tuhan, berikanlah iman dalam hidup anakku. Gak ada. Tuhan, berikan rezeki untuk anakku. Berikan jodoh ya Tuhan. Supaya yang kaya lah, puji Tuhan. Tuhan kasih yang ganteng biar memperbaiki keturunan. Ya Tuhan. Gak ada yang Tuhan berikanlah dia iman. Gak ada loh. Buat apa punya seisi dunia tapi kehilangan nyawanya. Ayo. Saya pokoknya dari kecil tuh anak sudah kasih firman. Yang buat saya lega sekarang. Saya tanya anak saya dari kecil. Carissa, Yesus ada di mana? Di hati, Dad. Ica kalau dipanggil Tuhan meninggal. Meninggal tuh apa, Dad? Mati, saya bilang, saya ajak saling ke. Oh itu mati, Dad. Iya, kita kan mati satu saat. Kucing mati itu, kita kan mati. Ica mati masuk mana? Surga, Dad. Surga ada apa? Tuhan Yesus. Neraka ada apa? Api. Api menyala, kita menderita. Ica masuk mana? Surga dong. Kenapa masuk surga? Percaya Yesus. Pasti, Dad. Karena ada apa? Yesus di sini. Aman. Ini pulang kan pada mau makan nih. Panggil anak kita di bawah kan lantai 3 nih. Dek, kalau adek tahu Tuhan Yesus nggak tahu Yesus di mana? Di mana-mana, Mam. Stadium 1. Kalau adek satu saat mati, adek masuk mana? Emang ada pilihan apa, Mah? Stadium 2. Ada surga, ada neraka. Pengennya sih surga, stadium 3. Dia nggak yakin. Stadium 4 gak usah cerita deh. Pokoknya bereskan dulu ini nomor 1. Amin lah, ini penting sekali. Yang kedua, iman memimpin kepada mujizat. Siapa yang hadir perlu mujizat? Oh, saya jelasin dulu deh apa itu mujizat. Mujizat saat kita nggak mampu, cuma Tuhan yang bisa. Saya ada di sini, kalau bukan karena mujizat, nggak ada Juan Mogi di sini. Sekarang bingung, saya bisa begini tuh kalau bukan Tuhan, nggak bisa beneran. Mujizat Tuhan bisa buat dari yang nggak ada, jadi ada. Tuhan bisa buat dari yang ada, jadi nggak ada. Di depan mata saya orang kanker sembuh total, clear. Saya tuh sampai dokter kesuburan tuh ngotot, tau nggak? Untung dia gak pakai security. Saya bilang, Dok, saya datang ke dokter kesuburan supaya saya subur. Dokter bilang gak bisa punya anak. Karena gak bisa punya anak lah, saya datang ke dokter. Dokter bilang gak punya benih, bagaimana bisa punya anak? Gak ada. Gak ada benih. Makanya saya... Dokter bilang gini deh, pengobatan barat tuh gak bisa. Coba ke timur. Dokter sampai bohwat dengan saya. Dengerin gitu istri saya nangis. Istri saya nangis, saya juga ikut nangis. Dokter udah gak bisa apa-apa. Disitulah kita perlu mujizat. Nah, tadi kan kebaktiannya hebat, gak ada yang angkat tangan. Sekarang lebih jelas siapa yang perlu mujizat.
Tuh kan sampai pada angkat kaki. Oke. Di Alkitab ada cerita anak yang dari kecil diserang roh bisu. Diserang roh sampai dia bisu. Sampai berbusa-busa, suka kejang-kejang begitu. Terus roh itu bawa dia sampai ke api, kebakar. Kan bisa mati dong gosong. Bawa ke air sampai mau mati. Bawa ke murid Yesus nggak sembuh. Dibawa ke Yesus. Kita baca ceritanya. Lalu mereka, ayat berapa ya? Langsung dua-dua deh. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus. Yesus ditantang. Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Masa ngomong sama Tuhan gitu? Kata Yesus, jika aku dapat. Baca sama-sama, 2, 3, tidak. Ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari situlah lahir judul buku saya yang baru. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Yuk sama-sama 2, 3, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Singkat kata, Yesus usir dalam nama Yesus, keluar, sembuh nih anak. Normal. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi ngalami apa nih kebaktian 3. Tapi seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi untuk kita ngalami mujizat. Ada orang yang buta dan miskin, namanya Bartimeus. Itu 2 kombinasi tuh. Kalau buta, kaya, masih oke. Masih ingat yang I just call to say sama-sama I love you. Ketahuan deh umurnya. Namanya siapa? Stevie Wonder. Setiap kali I love you, $1.000 masuk terus tuh US dollar. Ada satu lagi yang buta. Ave Maria. Tiap kali dia bergetar, euro masuk. Andrea Bocelli. Dia buta tapi kaya. Kalau itu buta, kaya. Kalau miskin melek masih mending. Om minta kerjaan om, saya miskin. Bisa melihat, bisa kerja. Ini miskin buta. Dia dengar tentang Yesus. Iman timbul dong, dia teriak. Yesus! Aku teriaknya gak kenceng ya karena masih 2 kali khotbah lagi. Yesus! Anak Daud! Kasihlah kami! Yesus kan ada pekerja-pekerjanya nih. Kayak Pasur, Pak Denny semua di belakangnya. Pastor Hendy semua. Diam! Kenapa disuruh diam? Gak ada harapan. Udah miskin, buta. Ada yang hari ini datang udah gak ada harapan. Tenang. Dicuekin. Yesus juga jalan. Dia berseru makin keras. Yesus. Jaga suara sampai sore. Anak Daud, kasihanilah kami. Berisik. Kenapa? Gak ada harapan. Tapi dokter bilang gak bisa. Orang tua kita sendiri bilang, cuma punya anak kayak begini. Tapi Yesus dengar doa kita. Nyampe dia bilang, ada yang manggil nih. Kayaknya orang pik nih. Dia berhenti dan lihat. Panggilnya anak Bar atau Us ya? Kan Bartimeus. Us. Apa yang kamu ingin aku buat bagimu? Bayangin, emang Yesus bukan bayangin. Rasakan Yesus ada bersama dengan kita. Kan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir kan? Yesus ada bersama. Dan Yesus lagi nanya gini. Apa yang kamu ingin aku buat bagimu? Yang saya senang Bartimeus gak salah jawab. Kalau aku ingin kaya gimana? Enggak. Dia bilang rabuni aku supaya aku dapat melihat. Karena kalau aku bisa melihat. Walaupun aku miskin. Aku bisa kerja. Dapat uang. Aku bisa hidupi keluargaku. Bam! Lihat. Itu Yesus. All things are possible. Asal punya iman aja. Ini kalau saya cerita nggak pulang kita. Saya cerita pengalaman saya nggak pulang kita. Cuma kalau bukan karena mujizat, bukan karena iman. Ada satu karunia yang Tuhan kasih sama kita. Karunia iman. Itu aja modalnya. Yang ketiga. Iman memimpin kepada doa yang dijawab. Jangan suka marah sama Tuhan. Doa. Capek. Tuhan 31 Desember 2024. Jam 11.50 malam. Deadline. Ngasih deadline ke Tuhan. Please. Markus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Semakin kita bertumbuh, iman kita semakin dewasa. Mintanya udah bukan ngancem-ngancem, marah-marah. Udah pelayanan. Udah. Biasa aja. Pak Denny, kita kenal 27 tahun lebih ya. Udah dekat kan kita ya. Daerah rumah Pak Denny ada makanan apa yang enak? Yang enak aja. Nggak apa-apa, nggak halal. Apa? Yoshinoya. Masa pik Yoshinoya? Itu kan dari Papua. Yoshinoya dari mana sih? Dari Korea. Jepang itu yang pik. Yang Medan. Iya, Medan. Kue tiaw Medan, apa yang enak? Akang. Pakai telur bebek 2 ya. 1 ceplok, 1 campur ya. Oke. Kan aku khotbah Natal nih 6 kali. Dari pagi sampai jam 9 malam nih. Aku nitip sama Pak Denny. Yang jam 12 habis break. Kue tiaw. Enak kue tiaw tomat atau kue tiaw goreng? Tapi lagi dingin nih. Goreng aja ya. Oke. Kan lebih sehat goreng ya. Oke, goreng aja lebih sehat. Telur bebeknya 2. Minta ekstra udang, kan udangnya gede-gede kalau akang. Ngiler nih gue, udah cukup. Lapcong, terus pas jam 12 aja gitu. Nah, kira-kira nih setelah kita main 27 tahun, minggu depan Pak Denny bawain buat saya nggak kue tiaw akang itu? Pas cuma kue tiaw akang 1. Ya enggak? Perlu nggak aku hari Senin ingetin, Den, ayo aku titip apa? Terus Selasa, Den, telurnya berapa? Lapciong. Terus hari Jumat, Den, jangan lupa lu Den, gue khotbah jam 9 malam loh. Dibanting teleponnya, gak usah kue tiaw, tokonya gue beli. Kan marah dia, cuma kue tiaw. Saya mau kasih tahu, Bapak kita di surga yang punya langit bumi besar segala isinya. Ya ampun, cuma lagi kontrakan. Dia jual monyet 4, dia jual gajah 7, dia jual planet 1, selesai utang lu. Sorry saya agak emosi. Suka ngancem Tuhan, udah. Ini kan kita suka nolongin gereja ya, Pastor Hendy. Bantu-bantu gereja kecil. Terakhir yang peresmian tuh yang jauh banget. Bisa pas yang gak bisa, Pastor Hendy tolong wakilin dong peresmian. Battle Project ya naik mobil 8 jam. Bisa pas yang jauh, saya gak bisa lagi, puji Tuhan. Thank you loh Pastor Hendy. Wah jauh banget, bener Hen, bukan sengaja, beneran pas saya gak bisa. Kita bantu banyak, kita lagi kebangun. Nah ada gereja kita bantu, saya lihat aduh gede banget. Aduh Hen, ini kok bangun gereja, saya bilang gak mikir sih. Ya habis kan butuh gede kata gerejanya, udahlah saya bilang. Kenapa kamu begini? Visi katanya dari Tuhan ya, kalau udah visi kita udah susah kan. Saya bilang, cobalah kita efisiensikan. Saya bilang, ini keramik gak usah segini semua. Saya coret. Saya panggil, dihitung, panitia bantu. Akhirnya turun. Aduh, kok masih gede juga ya. Ya udahlah, kita bantu, gereja bantu, yayasan bantu, saya bantu. Udah, yaudah deh. Saya bilang, kita beriman ya sama Tuhan. Kita juga punya pengeluaran. Dia beriman, saya beriman. Iman membawa kepada jawaban doa. Tiba-tiba ada orang, bukan jemaat sini, telepon saya. Pastor bisa ketemu gak? Saya perlu ngobrol. Oke, saya bilang. 2-3 kali gak ketemu, saya bilang gini deh. Saya cuma punya waktu minggu, habis khotbah. Tapi kita kalau bisa makan bersama. Aduh, udah deh ngobrol aja deh. Makan, baru kita ngobrol. Karena gini, saya kalau makan tuh fokus. Terus kalau dia makan, terus dia nangis, kan gue gak enak. Masa gak tahu diri, gak ada empati. Makan ya, ayo udahlah. Udah. Terus udah ngobrol, dia cuma begini. Pastor, saya udah berapa lama nih sama istri, tiap kali doa keinget muka pastor katanya. Oh gitu. Kita kan diberkati banget. Jadi kita tuh bukan gereja pastor. Tapi kita selalu nontonin khotbahnya pastor. Tuhan bilang suruh tanya pastor lagi butuh apa katanya. Bangun orang susah kayak bangun gereja apa. Pokoknya tanya kamu suruh tolong katanya. Nah aku kan orangnya gak bisa dipaksa kan. Ya aku cerita lah dia nanya kan. Jadi mau apa dulu nih. Tapi saya gak cerita kebutuhan Gilgal. Saya cerita dulu. Oh yang mau dari susah ya. Jadi saya mulai dari yang kecil. Gereja ini perlu ini, jemaatnya tukang sayur, orang sederhana. Mau daerah, gue sebutin yang di daerah. Mau anak sekolah, saya sebutin. Kita baru bisa bantu 30 anak sekolah. Pengennya sih gede, cuma dana gak ada. Yayasan dulu saya cerita semua. Terus didengerin nih, oke? Jadi yang pertama saya bantu ya. Kedua saya bantu ya. 3 saya bantu ya. 4 saya bantu ya. Sampai saya bilang, are you God? Kamu Tuhan ya gitu. Terus, udahlah saya pikir capek pun khotbah seharian hilang. Saya bilang, pastor kan sibuk, saya gak enak ganggu pastor.
kasihlah timnya. Saya telepon Haryanto dong, Har, ini ada gini-gini. Oke, saya handle. Udah Haryanto yang ngurus. 3 hari lalu Haryanto telepon, kok duit udah masuk ya? Itu bukan buat Gilgal loh. Bukan buat GC2. Tapi saya tahu dia nun jauh di sana. Berapa jam terbang. Tapi karena saya punya hati nolong. Dan saya bilang sama Amar itu, kamu doa ya. Saya gak bisa bantu banyak, kita udah bantu sebisa kita. Tapi doa, iman membawa kepada jawaban doa. Tuhan pakai orang lain, dilihatin muka saya. Malam ini kalau tidur lihat muka saya. Oke, nomor 4. Gak apa-apa. Yang keempat, iman memimpin kepada kemampuan mengatasi tantangan. Siapa yang hadir punya tantangan dalam hidup? Kalau gak punya tantangan, cepat ketemu Tuhan. Di surga enak. Mobil kalau gak mau lecet, diparkir aja di garasi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pasti menang kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saya gambar ya, ini GBI Gilgal mau udah apal nih jemaatnya nih. Ini manusia, misalnya Juan Mogi. Kita hidup terdiri dari sama-sama roh, jiwa, ketiga tubuh. Tubuh terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Tubuh itu kan panca indera ya, ada 5 ya. Mata, telinga, indera tuh pakai E nggak ya? Enggak ya? Ini bukan nama orang, indera. Oke. Terus kita suka diganggu di tubuh kan? Apa tuh tadi dia bilang keinginan mata. Ini bapak-bapak kalau udah kawin ada cewek cantik suka nengok gak sih? Enggak, bohong. Nggak mungkin. Aku aja nengok, cuma pas nengok kan tuh ciptaan Tuhan, aku udah punya istri gitu. Bohong kalau nggak nengok. Terus apa? Keinginan mata, keinginan daging kan? Judi terus, mabok terus, berzina terus. Dan keangkuhan hidup. Gengsi, karena gengsi jadi jatuh. Nggak mau kalah sama orang. Dia beli, gue juga beli. Dia bisa, gue juga bisa. Padahal kita belum sanggup. Angkuh, sombong. Hati itu ada di mana? Hati itu gabungan roh dan jiwa. Iman ada di mana? Iman itu ada di hati. Yesus berikan iman dalam hatiku. Iman ada di hati. Iman beli di mana? Enggak ada di toko. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita kan selama ini kalah sama dunia kan? Kenapa kalah sama dunia? Kalah sama mata, kalah sama daging. Karena roh jiwa kita lemah. Ininya kuat nih. 24 jam liatin sosmed terus. Liatin cewek terus. Daging, mainnya sama orang duniawi. Ketemu orang yang tambah tinggi. Makanya saya paling senang nolong orang susah. Kalau lihat yang tinggi pengen naik terus. Kalau lihat orang susah, masih ada yang lebih susah dari gua. Pengennya nolong orang. Tergantung, kita banyak lihatnya kemana. Kalau ini dikasih makan, ini yang kuat. Kalau ini mau kita kalahkan, yang mengalahkan dunia iman kita kan. Iman ada di hati. Hati itu roh dan jiwa, ininya harus dinaikin. Roh jiwa dinaikin. Bagaimana caranya? Hatinya dinaikin. Di hati ada iman, imannya mesti dinaikin. Caranya gimana? Dengerin firman Tuhan lebih banyak, jangan minggu doang. Makanya kalau lagi naik sepeda, lagi apalagi itu treadmill, cross trainer, lagi apalah begini-begini tuh. Jangan hanya dengerin lagu. Lagu lu sekarang tuh banyak yang jorok loh. Banyak yang gak ada arti juga. Gak semua lagu ya. Gilgal Worship tuh bagus. Salah satunya bisa aja singko. Enggak, daripada denger yang 1 jam gak jelas. Ini lagu kan lagi enak nih. Apa cek. Sama tukang sayur. Apa cek. Tapi apakah dengan situ iman kita bangkit? Coba dengerin podcastnya Juan Mogi. Enggak harus Juan Mogi, Juan Mantova, Juan Rahmat, Juan Carol, siapa aja. Yang penting iman kita bangkit. Kalau enggak, kita enggak menang-menang sama daging. All things are possible. Bisa berhenti judi enggak? Bisa. Bisa berhenti mabok enggak? Bisa. Bisa berhenti jorok enggak tuh pikiran? Bisa. Jorok terus pikirannya kali, semua. Bisa berhenti. Udah ya, terakhir selesai. Iman dibutuhkan untuk menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6.
Selama ini kita senangkan daging, dunia. Kapan kita nyenangin Tuhan? Satu saat kembali ke Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa datang kepada Allah, berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahasa Inggrisnya lebih bagus nih, bukan mau so bule nih. Guys, listen. Hebrew 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Please itu menyenangkan. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. It is impossible to please God. Berarti kita mesti punya iman. Iman dapat dari mana? Mendengarkan firman. Saya senang punya anak yang percaya sama saya. Saya nggak pernah ketemu Carissa nangis gini. Kenapa, Cak? Besok kita makan nggak ya, Dad? Yang ada dia harus diet, nurunin berat sama bapaknya juga. Tersinggung dong saya, dia nangis makan nggak. Terus kalau saya bilang, Dad, Cak, Lebaran, kita libur ke Bali ya. Hore! Terus, bentar, Dad. Yang bayarin tiket siapa? Oh, mulai tersinggung saya. Berapa lama, Dad? Seminggu. Jadi sanggup bayarin hotelnya. Terus kita makan di mana, Dad? Kita bawa rice cooker, bawa beras. Ya, Cak, cuma Bali, Cak. Tapi dia seneng. Kadang gak mikir, Dad makannya, Cak udah makan anaknya sekali aja ya mahal ya. Besok kita ping-tengpong dulu, besok mahal lagi gitu. Itu namanya balance dalam kehidupan. Saya gak bilang, ingat Bapak lu pendeta, jangan. Itu balance dalam kehidupan. Karena begini, Cak, kalau kita makan enak terus, nanti udah rasa gak enak. Mesti kelas jelasin ke anak tuh. Ini sedikit bonus. Saya nggak pernah dipanggil sama guru sekolah dan bilangin, Carissa tuh nangis terus lupa di WC. Kenapa? Dia nangis apa, Bu Guru? Papa saya bisa kuliahin saya nggak nanti ya? Dari dia kecil udah ditabungin. Mau sampai nanti kuliah. Mau S1, S7, S8, S-Teller. Mau di luar kota, luar angkasa. Papanya udah tabungin. Ini Bapak yang gak sempurna aja mikirin anak. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tolonglah, please GBI Gilgal. Percaya dia punya Bapak yang baik. Dah, itu aja. Apapun yang kita alami, dengar baik-baik. All things are possible. Semuanya mungkin bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang percaya nyanyi sama-sama. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tepuk tangan sama-sama Tuhan kita yang luar biasa. Dan sama-sama katakan bagi Tuhan ada yang mustahil. Kau yang sakit, kau yang punya masalah dalam bisnis, pekerjaan, keuangan, percaya ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sementara keyboardman dengan lembut pejamkan matanya. Bagaimana kondisi iman kita saat ini? Apakah masih percaya? Apakah masih setia? Atau mungkin kita udah apatis, ya dikasih boleh, enggak boleh. Kita aja orang tua pengen anak kita lebih maju dari kita. Lebih hebat dari kita. Lebih baik dari kita. Masa Bapa di surga senang lihat kita sakit, gagal. Yesus bilang kalau kamu percaya kepadaku, if you have faith in me, kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan bahkan yang lebih besar. Bro, banyak yang hari ini datang percaya bahwa all things are possible with you. Kalau itu engkau angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Apapun yang mereka alami.
Mungkin mereka lagi berdoa untuk keselamatan keluarga, teman-teman mereka. Mereka berdoa untuk keuangan, apapun. Saat mereka mengangkat tangan, kau turun tangan. And I speak in faith. Mereka akan mengalami all things are possible. Terjadi dalam hidup mereka. Kami terima ini di dalam nama Yesus. Dan siap kita yang percaya, sama-sama katakan. Amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Dan hari ini officially saya akan launching buku saya yang terbaru yang ke-6 All Things Are Possible. Kita mau lihat sebentar video di depan ini. Sejauh mana Anda percaya kepada Tuhan? Thank you untuk semua supportnya. Dari 1.500 limited package. Dari Jumat kemarin ada 1.400-an yang terjual. Bukan karena itu kita pengen Indonesia itu hidup oleh iman. Jadi kenapa saya tuliskan ini supaya dalam satu buku ini ada 17 bab. Kita semua ngerti oh hidup dalam iman tuh gitu. Jadi kalau tadi kita mau bimbing anak-anak kita. Buat apa mereka sukses, sekolah tinggi, keluar negeri. Punya istri cantik, suami ganteng tapi gak beriman. Minggu ke gereja wagah-wagahan, gak melayani Tuhan, gak berbuah. Ini paling penting iman. Waktu Yesus datang dia gak tanya mobil lu apa, duit lu berapa, dia tanya adakah iman. Ini kasih buat anak kita. Satu saat dia susah dia ingat papa pernah kasih buku tentang iman, all things are possible. Kasih bos kita tuh lebih stres dari kita. Kasih partner bisnis kita, papa mama kita. Ini di mesbah keluarga bisa buat setahun. Karena satu bab tuh banyak poin. Orang Indo gak suka baca tapi saya bikin buku saya menarik pakai gambar. Saya bayar desainer khusus. Ringan seperti saya khotbah. Ini yang tadi saya khotbah ada di salah satu bab buku ini. Dan ini bisa buat di kantor kalau mau bimbing karyawan kita materinya mudah. Dan saya mau kasih free kalau ada yang mau ini. Aduh ibu semangat sekali ya bu. All things are possible. Tuhan berkati. Dan yang nanti kalau ini paketnya habis ya tinggal buku biasa aja tapi isinya sama kok ya. Dan nanti saya mau kasih waktu, saya mungkin cuma sanggup 100 orang udah dari pagi untuk foto. Kalau yang gak mau foto di lantai 1 lebih free, lebih luas boothnya. Tapi ada stand keren yang saya bikin. Ini mau foto, tadi kita foto di sini. Itu yang pertama. Dan biar buku ini menyebar ke Indonesia, Indonesia hidup oleh imannya. Aku minum dulu sedikit ya. Nah, kalau kita minum dari tempat ini kita nggak akan pernah haus lagi. Anak kita kan sekarang lagi pada model tumbler. Jadi saya bikin, kita bikin yuk. Supaya anak kita lagi dibully, mental health, mid quarter crisis. Mereka ingat nih, all things are possible. Ibu-ibu kan sekarang semua begini nih. Bapak-bapak. Tapi ini keren nih, all things are possible. Ini limited cuma 99, saya punya satu tinggal 98. Bisa aja sih kok. Nah satu lagi nih. Aku kan senang fashion ya. Aku keren gak hari ini? Ini celana model bisa masuk duren. Ini made in Indonesia semua nih. Jadi kalau Pastor InStyle mau capture aku boleh. Leher aku kan pendek. Tapi aku harus tetap keren kan. Jadi sekarang di tren seluruh dunia semua brand keluarin sleep collar. Ini kerah tidur namanya. Jadi ini lagi tren. Kenapa aku kali ini black collection semuanya? Karena aku biar kelihatan kurus. Kalau tanya aku size apa biar gampang aku M. M tuh artinya gini, merendahkan hati. Aku harusnya bisa S. Tapi S tuh kan sombong. Jadi aku bisa S, cuma aku ya kan aku pendeta gak mau sombong. Ini lebih bagus oversize, ada yang L, L tuh luas. Kalau XL tuh X tidak teridentifikasi kenapa dia sangat luas badannya. Jadi tenang. Kali ini karena tahun lalu banyak yang protes, saya keluarin bisa untuk istri, jadi bisa couple. Dan ada buat anak juga. Karena kalau kita saat beriman, all things are possible. Nah, ini saya bikin sedikit tulisan ya. Bukan brand tapi grounded in faith. Masih kelas, saya pede. Saya trip ke Eropa, ke US kemarin. Saya masih pakai Untold. Ini brand Indonesia. Yang kan saya biasa pakai Uniqlo atau apa. Saya masih pakai tapi almost saya kemana-mana saya pakai. Karena saya orang yang paling cerewet kalau baju. Makanya saya mau collab sama dia. Itu salah satu brand Indo yang followernya puluhan ribu dan dapat blue tick bukan beli. Dapat bener. Lihat fotonya deh. Lihat Singko itu. Ini istri saya agak paksa sedikit. Tapi dengan kasih. Itu diangkat kaki bukan kurang ajar. Itu stylist yang ngajarin. Cici kakinya diangkat sih. Tapi orangnya sopan sekali aslinya. Jadi ada sweatshirt. Kan di Gilgal terkenal winter time-nya. Guys Indonesia itu 280 juta.
Aku cuma cetak 240, limited banget, kelas excellent. Dan ini slip collar sama t-shirtnya. Nah, ini saya mau kasih untuk koordinator kita, dia udah kerja keras, Bob. Jangan lupa kalau pakai kaos putih atau hitam. Ini cara culture-nya gini, oke. Ini bisa mix sama 12 macam warna celana. Krem, coklat, putih, jeans, navy, denim, olive. Nanti saya kasih pemuritan, oke. Kalau pakai slip collar ini, yang pertama kamu kelihatan lebih muda, 10 tahun, kegantengan bertambah 40%. Kurang lebih begitu aja, oke. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, maafkan tadi keculturean saya. Selamat datang di GVI Gilgal. Kalau Bapak Ibu mau didoakan dilayani, kita ada lounge. Oh, saya mau cerita satu. Ikut family cell deh. Kenapa banyak orang gak bisa berhenti judi? Karena mereka punya family cell judi. Kenapa orang gak pernah berhenti berzina? Teman-temannya jorok semua family cell-nya. Kenapa teman-teman nih, Pak Sur, Pak Denny, Pak Hendy, kita semua tetap dalam iman? Karena kita punya family cell yang beriman. Ayo daftar. Minggu depan Natal, sampai ketemu di Natal saya akan khotbah di 6 kali kebaktian. Yuk, bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang indah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis, pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Dan kita boleh duduk.